oleh Allah untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah pasti mencintai kita. Kisah keteladanan Nabi Yusuf. 1. Nabi Yusuf bermimpi. Allah memberi kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin, dan 10 saudaranya berbeda ibu. Kakak Yusuf, ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf. Setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayah Yusuf menimbulkan rasa cemburu. 10 saudara-saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat sebelah bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan menceritakanmu dengan mimpi itu." Ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. 2. Diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudaranya Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat
agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami sedang bermain dan berlomba mana, lalu kami tinggal di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah rasul. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik usulan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Nomor 3, diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang. Mendapati anak kecil bergantung di timbanya. Ini ada orang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagang. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Yang sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus lambat laun, Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Nomor 4, mimpi raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 jangkai gandong lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya, namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu.
seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepada pelayan." Kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasuk ke penjara. Meskipun tidak bersalah, Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan, sebab setelah 7 tahun akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hutan dengan juga mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara Yusuf pangan. 5. Nabi Yusuf menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf AS menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit bagi mimpi yang ditafsirkan Yusuf yang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengingat Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf berkata, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini untuk besok? Bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." 6. Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah,
berkatalah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Benyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali, namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Benyamin diizinkan untuk ikut ayah mereka Nabi Yakub yang kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Benyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Benyamin dan membisikkannya, "Wahai Benyamin, sungguhnya kamu adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini. Saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan kemas milik kerajaan ke dalam karung milik Benyamin. Ketika mereka akan meninggal tanah, raja tiba-tiba mengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan semua kafilah saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri, namun sayang ternyata para mengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung. Benyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali ke ayah mereka di Palestina, dan tanpa Benyamin mereka menggambarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Benyamin
dan jangan kamu berputus asa. Nah, 7. Sewaktu mengambil makanan berikutnya Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin? Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah ternyata ada Yusuf mereka buang ke dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, benar aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, sudah Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. 8. Sebelum sampai ke rumah ayah, mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan Yusuf diusap ke wajahnya, muncul kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat sebelah bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Ta'ala sewujud karena dengan banyak kebaikan
kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Ayo berlatih. 1. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub. 2. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud. 3. Ibu Nabi Yusuf alaihi salam meninggal ketika Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Nabi Yusuf alaihi salam diberi ilmu berupa Tafsir mimpi. Sebutkan kelebihan Nabi Yusuf alaihi salam. Memiliki ilmu tafsir mimpi, memiliki wajah yang tampan, pemaaf, cerdas. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan minta Nabi memaafkan kesalahan mereka? Memaafkannya dan mendoakan agar mereka diampuni Allah. Bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihi salam ketika saudara-saudaranya dan ayahnya datang ke istana? Menyambut mereka dengan senang. Bagaimana perasaan ayah Nabi Yusuf alaihi salam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Sangat senang.